Tim nasional Indonesia tergabung dalam grup A pada perhelatan Piala AFF 2022. Skuad Garuda berada dalam satu grup bersama sang raja Piala AFF yakni Thailand. Menariknya pada Piala AFF kali ini skuad asuhan dari Sintayong itu dipastikan bakal diperkuat oleh dua pemain naturalisasinya seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Cetak Gol coba merangkum preview lawan tim nasional Indonesia di Piala AFF sebagai berikut. Tergabung di grup A. Hasil drawing Piala AFF resmi dirilis pada bulan Agustus yang lalu. Dalam hasil drawingnya, tim nasional Indonesia tergabung dalam grup A bersama sang juara bertahan Thailand. Selain Thailand, skuad Garuda juga akan bersaing dengan sejumlah negara yang lain, mulai dari Myanmar, Kamboja, Filipina, dan yang terbaru ada Brunei Darussalam. Di perhelatan kali ini, AFF masih menggunakan format lama yakni sistem home and away. Rencananya, turnamen ini akan dimulai pada tanggal 23 Desember sampai dengan 15 Januari 2023. Dua tim teratas di grup ini akan melaju ke babak semifinal. Sebenarnya pada perhelatan Piala AFF kali ini, Timnas Indonesia punya performa yang sangat menjanjikan. Terbukti beberapa kali skuad Garuda lolos ke partai final termasuk Piala AFF 2020 di Singapura. Sayangnya di partai final mereka berhasil ditaklukkan oleh Thailand dengan agregat 6-2. Menariknya pada Piala AFF 2022 kali ini Indonesia akan diperkuat oleh dua pemain naturalisasi. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Pelatih tim nasional Indonesia yakni Sintayong punya target besar pada perhelatan Piala AFF kali ini. Pelatih asal Korea Selatan ini menargetkan skuad Garuda untuk keluar sebagai juaranya. Sintayong pun yakin kalau anak asuhnya bisa berbicara banyak dengan skuad yang jauh lebih matang. Walaupun begitu, dia juga mewaspadai kebangkitan sejumlah tim yang lainnya. Timnas Kamboja. Pertama ada tim nasional Kamboja yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Skuad yang berjuluk Anchor Warrior ini nggak bisa dianggap sebelah mata lagi. Pasalnya, Kamboja saat ini mengalami perubahan signifikan setelah ditukangi oleh dua pelatih asal Jepang seperti Ryu Hirose dan mantan pemain AC Milan yakni Keisuke Honda. Sejak dilatih oleh dua pelatih Jepang tersebut, Kamboja bukan dianggap sebagai tim penghibur di Piala AFF. Terbukti pada AFF edisi sebelumnya, mereka mampu memberikan perlawanan. Sebagai contoh saat berhadapan dengan Indonesia di fase grup AFF 2020, walaupun skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan, tapi Kamboja memberikan perlawanan yang sengit. Bahkan Kamboja berhasil menjebol gawang Indonesia dua kali yang saat itu dikawal oleh Syahrul Trisna. Selain itu, skuad Anchor Warriors juga punya pemain andalan yakni Yati Sow. Kiper yang berusia 30 tahun itu sudah mencatatkan 24 caps bersama timnas Kamboja. Tentunya pengalaman Sow akan berguna untuk para pemain muda skuad Anchor Warriors. Selain itu, Honda juga akan mengukur seberapa jauh perkembangan anak asuhnya di Piala AFF nanti. Menurut Honda, Kamboja akan setara dengan Indonesia atau Thailand 5-10 tahun lagi. Timnas Filipina. Berikutnya ada Filipina yang diprediksi bakal jadi lawan tangguh di fase grup nanti. Pasalnya, skuad The Ascals banyak dihuni oleh pemain yang kini berkarir di luar negeri. Salah satunya ada kiper dari Birmingham City yakni Neil Entrich. Kiper 32 tahun itu bahkan pernah bermain bersama Cardiff City di Premier League di tahun 2018-2019 yang lalu. Bersama timnas Filipina pun dia sudah mencatatkan debutnya sejak 2008. Sejak saat itu Neil Entrich telah mengemas 68 caps bersama skuad The Ascals. Selain Neil Entrich, ada juga pemain yang kini memperkuat klub asal Jerman yakni Gerhard Holtmann. Holtmann kini berseragam VfL Bochum di Bundesliga musim ini. Winger turunan Jerman itu sudah tampil sebanyak 15 pertandingan di musim ini. Sayangnya Holtmann baru berhasil mengemas 1 gol dan 2 assist saja. Selain itu ada juga bomber keturunan asal Spanyol yakni Bienve Maranon. Mantan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut saat ini bermain di divisi B Segunda bersama Villarrubia FC. Selain yang bermain di Eropa, beberapa pemain lainnya juga banyak memperkuat klub-klub Asia Tenggara. Mulai dari Daisuke Sato, Mike Ott, Patrick Reichelt, Manuel Ott, dan Amani Aguinaldo. Pelatih Filipina kali ini yakni Thomas Dooley mengaku sangat optimis di Piala AFF kali ini.
Bahkan pelatih asal Jerman itu mengklaim kalau Filipina sudah menempatkan satu posisinya di final. Timnas Thailand. Kemudian ada sang juara bertahan AFF yakni Timnas Thailand. Seperti yang kita tahu, skuad Gajah Putih merupakan negara dengan pengoleksi gelar Piala AFF yang terbanyak. Terbukti mereka mampu mengoleksi 6 gelar dari 13 turnamen yang sudah dimainkan. Mulai dari juara di edisi 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 sampai yang terbaru Piala AFF 2020 yang lalu. Pada AFF edisi kali ini, Thailand masih diperkuat dengan beberapa skuad terbaiknya. Bahkan sang pelatih Alexander Polking sudah mengoleksi 23 pemain yang ikut perhelatan tersebut. Pelatih asal Brazil itu masih tetap memanggil beberapa pemain yang sudah menjadi langganan, mulai dari Teraton Butmatan, Titipan Puangchan, dan Narubadin Wirawatnodom. Selain itu, mereka juga masih mengandalkan Chanatip Songkrasin yang kini memperkuat Kawasaki Frontale. Catatannya bersama skuad Gajah Putih pun dinilai cukup baik. Pemain berusia 29 tahun ini tercatat sudah mengemas 54 caps dengan mampu menorehkan 12 gol. Bahkan di Piala AFF 2020 yang lalu dia turut menyumbangkan 1 trofi juara. Polking pun gak main-main dan sudah menyiapkan skuadnya dengan matang. Hal ini terbukti di mana dia sudah mengagendakan 2 laga uji coba di tanggal 11 dan 14 Desember yang akan datang. Untuk tanggal 11, Thailand akan uji coba dengan salah satu negara ASEAN yakni Myanmar. Sedangkan 3 hari berikutnya akan berhadapan dengan Taiwan. Dengan komposisi yang cukup meyakinkan, wajar kalau manajer Thailand yakni Madam Pang kembali memasang target juara. Brunei Darussalam. Terakhir ada Brunei Darussalam yang baru-baru ini memastikan 1 tiket lolos ke Piala AFF. Skuad yang berjuluk Tebuan ini mengalahkan Timor Leste di babak playoff dengan agregat 3-6. Dengan hasil tersebut, Brunei pun jadi salah satu lawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup nanti. Walaupun sering jadi lumbung gol, tapi skuad Tebuan nggak bisa dianggap sebelah mata begitu saja. Pasalnya, mereka sudah berbenah dengan menunjuk Mario Rivera sebagai pelatih terbaru mereka. Rivera diyakini bisa membawa perubahan untuk skuad Tebuan. Apalagi mereka punya pemain yang sangat berbahaya bernama Aswan Saleh. Pemain 26 tahun itu sering jadi andalan skuad Tebuan dengan sudah mencatat 26 caps. Dalam 10 rekor pertemuannya, timnas Indonesia tampil mendominasi dengan 6 kemenangan, serta 4 laga diantaranya berakhir dengan 2 kalah dan 2 imbang. Di sisi lain, Rivera juga mengusung target tinggi pada AFF kali ini. Pelatih asal Spanyol itu nggak mau kalau anak asuhnya cuma jadi tim pelengkap dan siap untuk memberi kejutan. Itulah ulasan preview calon lawan Indonesia di Piala AFF 2022. Bagaimana pendapatmu? Mampukah Indonesia meraih gelar juara pada AFF edisi kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.